Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim pengabdian Universitas Muria Kudus. Di sini saya sendiri yaitu Faridatun Faidah, kemudian dua teman saya yaitu Gilang Puspitarini dan Etni Marliana. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan program pengabdian kami, yaitu tentang literasi lembaga keuangan syariah pada anggota Fatayat NU di Desa Anggosoco, Jekulo Kudus. Nah, di sini kami harapannya nanti bisa berbagi pengetahuan kaitannya dengan jenis lembaga keuangan syariah, kemudian perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional, kemudian juga produk dan jasa yang ada di bank syariah. Nah, di sini nanti kami mohon kerjasamanya agar kita bisa sama-sama berdiskusi dan berbagi tentang lembaga keuangan syariah, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diberikan pengetahuan kepada masyarakat yang lain di sekitar ibu-ibu anggota Fatayat yang hadir di dalam pertemuan hari ini. Oke, untuk selanjutnya materi akan disampaikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian lembaga keuangan, yaitu disampaikan oleh Ibu Etni Marliana. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Etni Marliana, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Sebelum masuk ke materi bagian pertama, mari kita lihat dulu gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan fase keuangan dari seseorang mulai umur 25 sampai dengan usia lanjut. Nah, jika kita lihat di sini, ada dua garis. Yang pertama yang berwarna merah adalah garis biaya hidup, sedangkan yang berwarna biru merupakan garis pendapatan. Dari garis ini, kita bisa ketahui bahwa garis biaya hidup itu selalu mengalami kenaikan. Dari seseorang ketika berumur 25 tahun sampai dengan usia lanjut, garis biaya hidup itu semakin lama akan semakin naik. Artinya biaya hidup yang dibutuhkan ketika seseorang semakin tua itu akan menjadi lebih mahal karena biaya yang semakin meningkat maupun juga karena kebutuhan kita yang semakin banyak. Sedangkan apabila kita lihat garis pendapatan, di sini terlihat bahwa ketika seseorang berusia 25 tahunan, pendapatan itu akan lebih kecil daripada biaya hidup. Hal ini dikarenakan seseorang baru mulai biasanya membangun karir, sehingga gaji yang didapatkan belum cukup tinggi untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Jadi seseorang di usia 25 tahunan biasanya baru mulai membangun rumah tangga, harus beli rumah, harus beli perabotan rumah tangga, kemudian harus juga ada mengeluarkan biaya perawatan rumah dan juga biaya hidup yang lain. Maka di usia-usia awal ini biasanya biaya hidup akan lebih tinggi daripada pendapatan. Namun seiring berjalannya waktu, seseorang biasanya akan mengalami juga kenaikan karir sehingga pendapatannya akan lebih besar daripada biaya hidup. Namun ketika masuk dalam usia pensiun, pendapatan itu akan turun, sedangkan biaya hidup tetap akan meningkat. Jadi ketika seseorang sudah masuk usia pensiun, biaya hidupnya akan lebih besar daripada pendapatan yang dia terima. Berdasarkan gambar yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi seseorang untuk melakukan perencanaan keuangan dan juga investasi. Hal ini dikarenakan yang pertama karena harga barang itu semakin lama akan semakin tinggi atau semakin mahal, yang biasanya juga dikenal dengan adanya inflasi. Kemudian juga kebutuhan hidup menjadi lebih tinggi
Kemudian juga investasi itu harus digunakan untuk melindungi aset yang dimiliki. Karena apabila sekarang seseorang punya uang 15 juta, uang tersebut setara dengan harga satu motor. Namun lama-kelamaan nilai uang tersebut akan turun sehingga mungkin 10 tahun lagi uang 15 juta itu tidak bisa diberikan motor. Atau di sini menunjukkan bahwa nilai aset itu akan semakin turun seiring berjalannya waktu. Nah, investasi tersebut dapat dilakukan melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini didefinisikan sebagai lembaga atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan juga kepada masyarakat. Nah, untuk ibu-ibu yang khawatir tentang prinsip-prinsip yang dilakukan di lembaga keuangan, apakah haram atau tidak, di Indonesia ini terdapat beberapa lembaga keuangan syariah di mana dalam pelayanan dan juga produknya itu memiliki asas-asas yang dilandasi dengan asas syariah Islam dan mengikuti kaidah-kaidah fikih muamalah. Sehingga dalam lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut, transaksi keuangan terbebas dari transaksi-transaksi yang haram dan memiliki prinsip kemaslahatan. Nah, di sini biasanya di lembaga keuangan syariah itu terbebas dari yang namanya riba, gharar, riswah, dan juga masyir. Untuk contoh dari institusi keuangan syariah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu asuransi syariah, pasar modal syariah, dan juga bank syariah. Nah, sebenarnya ada banyak contoh lain selain 3 ini, namun kami hanya membahas 3 institusi keuangan ini karena institusi-institusi ini yang mungkin sudah pernah ibu-ibu dengar dan juga dekat dengan ibu-ibu semua. Dia contoh yang kita bahas pertama di sini adalah asuransi syariah. Yang ibu-ibu sering dengar mengenai asuransi mungkin adalah asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Misalnya saja untuk asuransi kesehatan, di sini nasabah biasanya akan membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Nah, sebagai balas jasanya nanti ketika nasabah tersebut sakit, maka perusahaan asuransi yang akan menanggung biaya berobat dari nasabah tersebut. Kemudian ada yang namanya asuransi syariah. Jadi di asuransi syariah ini adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta. Peserta di sini adalah peserta asuransi, di mana penerapan asuransi syariah nanti prinsip-prinsip hukumnya akan sesuai dengan syariat Islam. Jadi tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi ini diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Jadi hidup itu penuh resiko. Ada resiko untuk sakit dan juga kematian. Nah, di asuransi itu semuanya diniatkan berdasarkan persiapan untuk menghadapi kemungkinan atau resiko tadi. Jadi ketika sakit, kalau misalnya sudah ikut asuransi, maka ketika sakitnya parah, uang yang dikeluarkan itu nanti bukan dari uang pribadi lagi, tapi dari uang perusahaan asuransi. Sehingga tidak akan membebani anggota keluarga dan juga mungkin saudara-saudara. Jadi ketika sakit tidak lagi pusing dengan biaya sakitnya bagaimana. Nah, di asuransi ini ada juga asuransi syariah, semuanya nanti akan dilakukan berdasarkan prinsip hukum sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya adalah pasar modal syariah. Jadi dalam pasar modal, seseorang yang biasa disebut dengan investor, ini bisa membeli saham atau juga yang biasa disebut dengan efek dan juga surat berharga. Dalam pasar modal syariah, nantinya investor itu dapat membeli saham yang tergolong dalam saham-saham syariah. Nah, saham syariah ini merupakan saham-saham yang diperjualbelikan menggunakan konsep pemberian modal kepada perusahaan dan juga bagi hasil yang tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi saham-saham tersebut telah memenuhi kriteria syariah dan dimuat dalam sebuah daftar yang ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan daftar tersebut dinamakan dengan daftar efek syariah. Jadi kalau ibu-ibu memiliki uang lebih, uang tersebut bisa diinvestasikan dalam saham-saham syariah, yang mana saham-saham tersebut pada prinsipnya dalam pelaksanaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian selanjutnya adalah tentang bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, pada bank biasanya ini adalah yang dilakukan itu adalah mengumpulkan dana dari nasabah, kemudian dana tersebut diolah dan juga kemudian disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan pendanaan. Nah, di dalam bank syariah, proses pengumpulan dananya dan juga proses penyaluran dana kepada orang yang membutuhkan itu dilakukan secara menggunakan prinsip-prinsip yang syariah. Jadi di sini bank syariah itu menghindari beberapa hal, misalnya saja riba, haram, maisir, zalim, gahar, dan juga ihtikar. Namun di dalam operasionalnya perbankan syariah atau bank syariah ini mengutamakan prinsip-prinsip kemitraan, kemudian juga prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip keuniversalan, dan prinsip kemanfaatan. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional akan dijelaskan oleh Ibu Gilang dan juga Ibu Farida dalam materi selanjutnya. Terima kasih. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama adalah bank syariah, yaitu hanya berinvestasi pada usaha yang halal berdasarkan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee atau komisi. Kemudian besaran bagi hasil berubah-ubah sesuai dengan kriteria usaha. Pola hubungan bank dan nasabah adalah kemitraan, serta di dalam bank syariah itu ada pengawas dewan syariah. Untuk bank konvensional, bank ini berinvestasi pada usaha yang halal dan haram berdasarkan sistem bunga, berdasarkan bunga tetap. Pola hubungan bank dengan nasabah adalah debitur dan kreditur, berbeda dari bank syariah yang hubungannya adalah kemitraan serta tidak ada dewan pengawas syariah. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga itu penentuan tingkat suku bunganya dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah itu untung atau rugi. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungannya berlipat. Pada bagi hasil, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh oleh mitra. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jadi sekiranya tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua pihak, yaitu bank dan nasabah. Jumlah pembagian keuntungannya meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Jenis-jenis bank syariah di Indonesia. Jadi, bank di Indonesia itu ada bank syariah dan ada bank konvensional. Bank syariah ada bank umum atau bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Kemudian pada bank konvensional yang belum memiliki bank umum syariah, memiliki unit usaha syariah. Nah, bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran. Sedangkan unit usaha syariah yaitu dari kantor pusat bank konvensional yang fungsinya sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Unit usaha syariah itu masih menginduk ke bank konvensional, tapi dia memiliki unit usaha yang melayani syariah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi penjelasan tentang lembaga keuangan syariah. Jadi di
video sebelumnya kalian sudah mengerti ya apa itu bank syariah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa yang ada di bank syariah. Nah, secara dasar atau sederhananya di bank syariah itu sistem kerjanya ya ini dapat dilihat dalam sebuah gambar skema. Jadi di sini ada bank, kemudian bank itu dapat dananya dari mana sih gitu kan? Menghimpun dananya dari mana? Nah, bank itu bisa memperoleh uang yang pertama dari modal. Jadi modal itu diberikan oleh pemilik bank. Jadi kalau banknya ini adalah bank pemerintah, berarti pemilik banknya ya pemerintah, sehingga pemerintah yang memberikan modal. Nah, kemudian selain dari modal pemilik bank, eh, bank syariah dapat dana dari mana lagi? Bisa dari simpanan. Nah, simpanan ini diberikan dari masyarakat yang memberikan uangnya ke bank dalam bentuk tabungan, deposito gitu. Nah, kalau di bank syariah ini menggunakan akad ya, akad wadiah, mudharabah dan sebagainya. Nah, karena bank sudah memperoleh uang dari penghimpunan dananya tadi dari modal dan simpanan, maka pihak yang memberikan modal nanti berhak memperoleh yang namanya bagi hasil atau keuntungan gitu. Sama ketika kita menaruh uang kita di bank, kita juga nanti memperoleh yang namanya bagi hasil dari uang yang sudah kita simpan di bank dan diputar oleh bank untuk memperoleh keuntungan untuk diberikan bagi hasilnya ke nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Atau kalau di konven kita kenal dengan sebutan bunga. Nah, kalau di bank syariah disebut dengan bagi hasil. Nah, bedanya bunga dan bagi hasil kalian sudah belajar di slide sebelumnya. Nah, di sini ini adalah penghimpunan dananya. Kemudian setelah dapat uang tadi dari bank disalurkan lagi supaya bisa diperoleh keuntungan yang nanti akan dibagikan dalam bentuk bagi hasil. Nah, ini dalam menyalurkannya bank bisa dalam bentuk debt financing atau jual beli ataupun dalam bentuk equity financing atau pendanaan kerjasama usaha ataupun dalam bentuk jasa ini. Nah, kalau dalam bentuk jual beli, jadi di bank syariah, karena ini bank syariah, maka dia menggunakan akadnya juga sesuai prinsip syariah. Di sini kita kenal istilah murabahah, istisna, salam. Ini untuk penyaluran dalam bentuk jual beli. Karena ini jual beli, maka bank syariah akan menerapkan yang namanya profit margin. Jadi kalau orang jualan itu kan pasti pengen untung. Nah, nanti selisih dari harga jual dan harga beli atau yang kita kenal dengan profit margin inilah yang menjadi keuntungan bank. Kemudian selanjutnya bisa juga uang itu disalurkan dalam bentuk pendanaan atau equity financing ini ke masyarakat ketika masyarakat itu butuh modal untuk kerja, misal untuk melakukan sebuah usaha misalnya. Nah, ini nanti bisa menggunakan akad mudharabah musyarakah. Nah, karena digunakan untuk usaha, maka nanti nasabah yang meminjam uang ke bank akan memberikan hasilnya ke bank. Nah, kemudian bentuk yang lain bisa dalam bentuk jasa. Ini, nah nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang pertama ini penjelasan untuk penghimpunan dana ya. Nah, kalau kita familiar di bank konvensional, kita biasa menyebutnya dengan sebutan giro, tabungan, dan deposito. Jadi kalau di bank syariah namanya berubah menjadi wadiah, wadiah mudharabah atau mudharabah. Nah, ini konsepnya karena sesuai dengan prinsip syariah. Nah, wadiah itu apa? Wadiah ini sifatnya seperti kita titipan. Jadi wadiah ini kita kalau di bank konvensional ya seperti tabungan biasa yang sifatnya bisa kita ambil sewaktu-waktu kalau kita membutuhkannya. Nah, kalau di bank syariah disebutnya sebagai wadiah. Nah, di sini karena akadnya wadiah, maka biasanya bank syariah itu hanya menerapkan biaya itu di awal ya, biasanya 50.000, 100.000. Tapi seterusnya karena ini wadiah, maka biasanya bank syariah itu tidak memberikan biaya lainnya. Kemudian juga tidak memberikan bagi hasil. Karena biasanya bank syariah akan memberikan bagi hasil kalau akad yang dipakai adalah mudharabah, tabungannya. Jadi ada biaya, ada bagi hasil.
kalau pakai mudharabah. Tapi kalau wadiah biasanya hanya titipan, jadi uang kita biasanya hanya untuk membayar biaya di awal, biaya pembukaan rekening, tapi selanjutnya uang kita nanti sama, nggak kepotong biaya dan nggak ketambah dengan bagi hasil. Itu kalau wadiah. Nah, ini mudharabah. Ini dari sisi penghimpunan ya. Jadi bank memperoleh uang dari simpanan masyarakat yang bisa disimpan dalam bentuk akad wadiah atau mudharabah. Jadi mudharabah itu sendiri juga dibagi menjadi dua. Nah, ini kalau di konvensional kita kenal sebagai deposito ya, karena tujuan kita kalau wadiah itu kita cuma pengen menyimpan saja dan bisa kita ambil sewaktu-waktu. Tapi kalau mudharabah kita lebih ke ingin mengharapkan keuntungan dari bagi hasil. Sehingga kalau kita pakai akad yang mudharabah, biasanya kalau di konven itu kita deposito supaya memperoleh bunga ya kalau deposito. Nah, kalau mudharabah kita tujuannya pengen mendapatkan bagi hasil biasanya. Nah, mudharabah di sini dibagi menjadi dua, ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Jadi kalau mutlaqah ini nasabah sudah memasrahkan, jadi terserah ya, bank mau memutar uang yang kita simpan di bank itu kemana saja, kita tidak membatasi. Jadi bank nanti akan memberikan bagi hasil ke kita. Tapi kalau yang muqayyadah ini nasabah, misalnya kita yang punya uang itu kita bisa memberikan batasan. Jadi kita sudah tentukan mau disalurkan kemana uang kita nanti oleh bank gitu. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk penyalurannya. Kalau tadi adalah penghimpunan atau bank dapat uangnya dari mana. Nah, ini setelah bank memperoleh uang, memperoleh dana tadi akan diputar untuk memperoleh keuntungan itu dalam beberapa akad atau produk ya, ini ya kalau di konvensional. Nah, itu bisa dalam bentuk investasi, modal kerja, konsumsi, jasa. Nah, investasi, jadi biasanya kalau bank itu tujuannya investasi, kadang untuk membeli rumah atau bangunan atau tanah, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari dan sebagainya. Kemudian modal kerja ini berarti biasanya masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dan membutuhkan hutang. Nah, itu biasanya menggunakan akad untuk modal kerja ini. Kemudian konsumsi, nah ini biasanya memang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, atau misalnya kita butuh untuk membayar SPP dan sebagainya. Nah, konsumsi untuk membeli sesuatu. Kemudian jasa, nah jasa ini nanti kaitannya dengan produk bank yang sederhana saja, misalnya kita butuh pembayar listrik, membayar PDAM, transfer, penjaminan dan sebagainya. Nah, itu bentuknya jasa. Nah, itu adalah penyalurannya. Kemudian pengertiannya, karena kita masih awam ya dengan istilah-istilah berbahasa Arab atau akad yang digunakan di dalam produk bank syariah, maka kita bahas satu persatu. Ini untuk produk penyaluran dana di aspek di komponen investasi, modal kerja, dan konsumsi. Yang pertama yaitu murabahah. Murabahah ini sederhananya adalah akad jual beli. Jadi misalnya kita sebagai nasabah butuh untuk membeli rumah. Nah, karena uang kita masih kurang, kita membutuhkan tambahan pembiayaan sehingga kita datang ke bank. Nah, bank karena kita butuhnya adalah membeli rumah, bank nanti akan membelikan rumah itu kepada kita. Jadi ibaratnya seperti ngutangin ya, tapi ini bank membelikannya untuk kita. Nah, kita nanti akan membayarnya ke bank. Jadi rumah yang kita inginkan tadi dibeli oleh bank, kemudian bank akan menjualnya ke kita dengan tambahan margin keuntungan. Jadi misalnya belinya 100 juta, nanti dijualnya ke kita dengan tambahan lagi, misalnya tambahan 10 juta jadi 110 juta. Nah, seperti itu. Nah, itu 10 jutanya akan menjadi margin keuntungan bank. Kita sebagai nasabah biasanya diperbolehkan untuk membayar secara cicilan ke bank. Nah, itu adalah akad murabahah atau jual beli. Kemudian yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah di sini berbeda ya dengan mudharabah yang di penghimpunan tadi yang bentuknya deposito. Ini mudharabah adalah penyalurannya. Jadi misalnya kita sebagai seorang pengusaha
Oke, untuk akad mudharabah, jadi kalau mudharabah ini digunakan untuk penyaluran dana di bank di pembiayaan kerjasama usaha. Jadi semua modal itu dari bank, kemudian nasabah itu sebagai pengelola usaha. Jadi ini kerjasama usaha. Bank percaya ke nasabah untuk mengelola sebuah usaha, jadi diberikan dana 100%. Nah, bedanya dengan musyarakah, kalau musyarakah di sini masing-masing memberikan kontribusi modal. Jadi nggak semua modal itu dari bank. Nasabah juga memberikan kontribusi modal. Jadi nanti kalau terjadi kerugian, itu kerugian ditanggung sebesar kontribusi modal. Jadi bisa 70% itu modal dari bank, bisa 30% dari nasabah, atau 50-50, 50%, 50%. Nah, nanti kalau terjadi kerugian juga sama, ditanggungnya sebesar kontribusi modal tadi. Nah, bedanya dengan mudharabah, kalau mudharabah terjadi kerugian, maka semua kerugian ditanggung oleh bank. Kemudian dua akad ini adalah untuk akad pembiayaan kerjasama usaha. Selanjutnya ada ijaroh. Ijaroh ini seperti kita dengar kata leasing, yaitu sewa guna usaha. Jadi misalnya nasabah butuh pembiayaan untuk menyewa sebuah mesin atau alat, itu nanti biayanya bisa ditangguhkan ke bank, dan bank yang akan membayar sewanya, kemudian nasabah akan membayar secara cicilan ke bank. Kemudian ada akad salam dan istisna. Ini sama-sama akad jual beli seperti murabahah. Bedanya apa? Bedanya salam dan istisna ini adalah akad jual beli menggunakan pesanan. Jadi untuk salam itu sendiri ini biasanya digunakan untuk pembiayaan produk berupa produk pertanian. Tapi kalau istisna ini lebih custom atau lebih bebas, nggak cuman untuk produk pertanian, tapi bisa produk yang lain. Nah, kemudian untuk salam, salam ini bank akan membayar uang pembeliannya di muka. Jadi misalnya uh, ada seorang petani yang dia ketika melakukan proses penanaman atau pertaniannya, dia membutuhkan pembayaran di muka untuk bisa melanjutkan sistem proses menanam tanamannya gitu ya. Nah, itu bank harus membayarnya di muka. Nah, nanti bank akan membeli itu hasil tanaman petani dan akan menjualnya ke nasabah yang sudah melakukan pemesanan ke bank. Kemudian istisna ini bank boleh membayar secara cicilan, jadi nggak harus cash dibayar di muka seperti di salam ini. Kemudian rahan-rahan ini penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Jadi nasabah biasanya ketika melakukan pinjaman ke bank, dia dituntut atau disuruh untuk memberikan jaminan, sehingga itu untuk keamanan bank. Jadi disebutnya sebagai rahan, itu jaminan. Kemudian untuk jasa, jasa ini ada akad wakalah, kafalah, hawalah, syaf. Nah, kalau yang pertama wakalah ini kayak kita melimpahkan kewenangan ke bank kepada pihak lain misalnya ya. Contoh sederhananya misalnya kita transfer atau kita bayar deh, kita membeli eh, pakaian atau barang secara online. Nah, kita akan menunjuk sebuah bank untuk membayarkan tagihan kita ke pembeli, ke penjual gitu. Atau kita bayar tagihan listrik misalnya melalui bank. Nah, itu berarti bank di sini bertindak sebagai wakil kita untuk membayarkan tagihan-tagihan kita. Nah, itu dipakainya akadnya wakalah. Kemudian kafalah, kafalah ini penjamin. Jadi biasanya kalau kita melakukan jual beli untuk penjamin, misalnya kita butuh ada jaminan bahwa ketika kita menjual barang itu kita menerima uangnya, atau ketika kita sudah mengirim uang kita punya jaminan bahwa barang akan kita terima. Nah, ini biasanya untuk jual beli antar negara misalnya, atau yang kita sering dengar dengan letter of acceptance LOA. Nah, itu juga disebutnya sebagai kafalah. Itu sederhananya saja. Kemudian hawalah, hawalah ini adalah alih piutang. Jadi misalnya kita punya hutang di bank konvensional, kemudian ingin kita pindahkan hutang kita ke bank syariah. Nah, itu bisa menggunakan akad hawalah. Kemudian yang terakhir ada syaf. Syaf ini penukaran valuta asing. Jadi misalnya kita butuh menukar uang rupiah kita ke bentuk mata uang
negara lain itu bisa, atau kita punya uang dari mata uang negara lain kita tukarkan ke rupiah. Nah, itu juga di bank syariah punya jasa itu atau yang disebut dengan syaf. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan. Terima kasih.